Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Anak-anakku siswa baru UPT SMPN 23 Gresik yang saya sayangi, alhamdulillah saat ini kita bisa bersama mengkaji ilmunya Allah. Semoga apa yang akan kita pelajari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat kelak. Allahumma amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya suatu amal itu bergantung pada niatnya. Diterimanya amalan kita, ibadah kita oleh Allah adalah bergantung kepada bagaimana niat yang kita tujukan. Apakah niat kita bersemata-mata karena Allah, ataukah ada niat lain atau tujuan lain yang kemudian kita sisipkan pada niat kita? Sehingga kemudian berkatalah Nabi, kam min amalid dunya syarat amalil akhirah. Berapa banyak amalan-amalan yang kelihatannya amalan dunia, tetapi karena niatnya maka menjadi amalan akhirat. Contoh misalnya, ada orang yang habis bekerja letih, lalu ia istirahat tidur. Lalu kemudian tujuannya hanya untuk sekedar menghilangkan lelah, letih, dan capeknya saja. Maka yang didapat hanya itu saja. Tapi sebagian lain mengerti ilmu ini, mengerti ilmunya niat, maka tidurnya akan diniati supaya mempunyai kekuatan untuk bangun malam dan sholat tahajud, di samping untuk menghilangkan lelahnya. Maka tidur yang kelihatan seolah-olah amalan dunia ini akan tercatat menjadi amalan akhirat. Contoh lagi misalnya, anak-anak sekolah niatnya supaya dapat ijazah dan dapat digunakan untuk melamar pekerjaan. Nanti anak-anak ya juga akan dapat ijazah, tetapi tidak dapat pahala, juga tidak dicatat sebagai amal akhirat. Yang lebih miris lagi, nanti ijazahnya tidak bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Nah, supaya dapat pahala dan dicatat sebagai amal akhirat, sekolah ya harus diniati ibadah. Aku sekolah semata-mata karena Allah, untuk mencari ilmunya Allah, karena diperintah oleh Allah, dan mengharap ridho Allah. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya betul niat kita, utamanya dalam kondisi yang sekarang sedang kita rasakan. Ketika Allah Azza wa Jalla menguji kita dengan wabah ini, dengan penyakit ini, maka bagaimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Ana inda dhanni abdi bi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bergantung bagaimana prasangka hambanya kepadanya. Kalau kemudian kita masih berprasangka baik kepada Allah dengan segala macam ujian ini, maka yang Allah turunkan adalah kebaikan-kebaikan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai utusan Allah, bagaimana kemudian sikap kita
terhadap penyakit yang Allah turunkan atau wabah penyakit di suatu negeri. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, rahmatan lil mu'minin. Maka ini menjadi ujian, menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Tapi justru sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak beriman, ini merupakan azab bagi mereka. Maka kemudian kita mohon kepada Allah agar masuk di dalam kategori orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena terus berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, supaya meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji, Allah memberi ujian. Masih tetapkah beriman kepada Allah? Masih berprasangka baikkah kepada Allah? Maka seandainya kemudian kita berjalan dengan ujian-ujian ini, jangan kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa ini bisa terjadi? Kenapa wabah COVID-19 ini turun di negeri ini? Kenapa penyakit ini begitu cepat menyebarnya? Kalimat mengapa, kenapa, ini harus kita ganti menjadi hikmahnya apa yang bisa kita ambil dari semua kejadian ini. Satu di antaranya hikmah yang bisa kita ambil untuk dapat memupuk kita punya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana setiap manusia punya rencana. Orang tua, anak-anak misalnya sudah punya rencana masuk sekolah dan belajar bersama teman-teman barunya di sekolah yang baru tentunya. Tetapi di atas rencana manusia ada rencana Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Dan yang berjalan di antara rencana manusia dan rencana Allah, pasti rencana Allah lah yang akan terjadi. Sebaik-baik perencana adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita sadar, ternyata maksimal yang bisa kita lakukan sebagai manusia hanyalah berencana. Semua yang bisa mewujudkan, yang bisa mengeksekusi ketentuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai orang beriman sudah paham ketentuannya. Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ada perkara-perkara yang kita tidak sukai atau kita tidak senangi, tapi justru itu adalah baik buat kita menurut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka cari hikmah dari semua ini, gali terus hikmahnya. Yang kedua, kemudian bagaimana menjadikan kejadian-kejadian ini, COVID-19 ini, membawa kita menjadi golongan orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Berarti jangan pikirkan ketentuan-ketentuan takdir-takdir Allah yang belum terjadi. Jangan pikirkan bagaimana kalau ini terus terjadi. Sekolah di rumah terus sampai setahun lagi, 2 tahun lagi. Ini takdir-takdir yang belum terjadi. Jangan pikirkan yang terlalu jauh. Dikhawatirkan kita akan menjadi orang-orang yang tidak bisa bersyukur. Apa yang sudah Allah berikan, apa yang sudah Allah turunkan, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan tuntut nikmat-nikmat yang Allah belum turunkan kepada kita, supaya kemudian semua ujian ini menjadi jalan Allah untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang tambah tebal keimanannya, tambah kuat ketakwaannya,
sehingga terangkat derajat kita, baik di sisi Allah maupun dalam pandangan manusia. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar mengangkat wabah ini, menghilangkan COVID-19 dari negeri kita. Kita memohon perlindungan agar selamat dari segala macam penyakit yang membahayakan dan menular. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kondisi kita, negeri kita bisa normal seperti sedia kala, sehingga kita bisa beribadah dan belajar lagi secara normal, masuk sekolah dengan bahagia dan seperti harapan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.